Hadis berapa Bu kemarin Bu? Hadis ke Wudu. wudu. Babul wudu. Siwak terakhir tuh ya. Siwak masih Hadis 40. udah lanjut aja jalan. 30, sekarang hadis ke-30 berarti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadina nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hari ini. Itu hadis ke-30 tentang sifat wudu Nabi atau tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke tata cara wudu. Mungkin wudu yang biasa kita lakukan sudah bisa ya. Tapi apakah wudu tersebut sudah 100% sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ataukah ada yang perlu dikoreksi atau bahkan perlu ditingkatkan atau perlu diyakinkan bahwa itu sudah benar. Jadi kita belajar itu kan untuk semakin meyakinkan yang sudah biasa, untuk mengevaluasi barangkali ada yang keliru atau menambahkan barangkali ada yang kurang gitu ya. Itu fungsi belajar begitu. Kalau sudah sesuai alhamdulillah, berarti amal ibadah kita sudah sesuai dengan ilmunya. Kalau ada yang perlu dikoreksi berarti itu masukan yang baik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an humrana anna Utsmana da'a bi wudu'in faghasala kafaihi salasa marat. Utsman bin Affan itu pernah meminta dibawakan air wudu. Utsman bin Affan. Kenapa beliau bisa minta dibawakan air wudu? Karena Utsman itu kan ini ya, orang kaya ya. Jadi banyak sekali pelayannya. Beliau itu orang kaya, banyak pembantunya, banyak pelayannya. Jadi kalau ada bahasa minta dibawakan air, itu untuk beliau sesuatu yang lumrah. Karena kalau orang setara kan jarang minta tolong bawakan air saya buat wudu, jarang. Tapi kalau dia orang yang punya kedudukan, baik itu misalnya Rasulullah, kedudukan sebagai seorang Rasul, atau orang yang dimuliakan, ulama misalkan, atau orang kaya yang punya pelayan, itu minta dibawakan air wudu. Lalu beliau berwudu. Bagaimana cara wudunya? Begini. Faghasala kafaihi. Sebelum berwudu, beliau mencuci telapak tangan dulu 3 kali. Dicuci dulu telapak tangan. Kenapa? Kalau langsung wudu khawatir tangannya masih kotor. Jadi dicuci dulu telapak tangannya 3 kali. Summa tamadmado, kemudian berkumur. Berkumur-kumur, bahasa kuningannya itu kekemu. Lepas Bu, kekemu ya? Kekemu. Kumur sama ya. Tamadmado. Wastansyaqa, lalu istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi cuci tangan 3 kali, kemudian berkumur ya, kemudian masukkan air ke hidung sampai masuk Bu, sampai kerasa gitu. Wastansara, lalu keluarkan dari hidung itu. Kalau wudunya sudah sama dengan ini alhamdulillah. Summa ghassala wajhahu salasa marat, lalu mencuci mukanya 3 kali. Dicuci mukanya 3 kali. Nah, termasuk muka itu adalah kalau laki-laki itu jenggot, jambang, kumis. Kalau jenggotnya tebal banget, itu tidak usah dikopiok Bu. Dikopiok. Cukup digini, diluru, diselak begini. Kalau jenggotnya panjang. Kalau jenggotnya tipis kayak saya itu dengan mencuci muka sudah otomatis kena. Tapi kalau agak tebal, misalnya bapaknya berewos begitu,
di rumah brewos susah diakses ininya kulit dagunya, maka begini di apa ini disela namanya takhlilul lihyah, menyela-nyela janggut gitu. Karena janggut merupakan bagian dari muka, nanti telinga bagian dari kepala, makanya telinga mah diusap saja nanti. Tapi kalau jambang janggut itu dicuci kalau bisa, kalau tidak bisa karena saking lebatnya cukup digini aja. Ada yang bapaknya brewos di rumah, yang lembut jenggotnya kemana-mana misalnya, Nggak ada rambut. nggak ada jenggotnya, polosnya. Ya kalau polos ya tidak khawatir lah, itu gampang. Kemudian setelah mencuci bagian mukanya 3 kali, summa ghassala yadahu liyumna ilal mirfaq salasa marrat. Kemudian mencuci tangan kanan sampai siku ini 3 kali. Sampai sikunya itu sampai banget atau dilebihin sedikit? Kata Ibnu Umar lebihin sedikit, biar kalau lebih sedikit itu kena gitu. Nah, 3 kali, cuci 3 kali. Ada pertanyaan, bagaimana kalau urutan airnya itu dari atas dulu ke bawah kan gitu? Kalau keran kan atas dulu kan? Gitu. Sementara perintah di sini kan dari bawah ke atas. Berarti gini. Namun juga ada yang berpendapat tidak peduli dari sini atau dari sini, yang penting bagian ini semua tuh kena air. Itu kecukupannya di situ. Tapi kalau mau afdal sesuai dengan kitabnya, yaitu dari bawah ke atas. Maka wudhu paling benar itu adalah dibawain ember, dari ember wudhunya gitu. Pas. Zaman dulu, zaman sekarang kan jarang bawa ember orang kan. Keran. Semua orang di zaman sekarang pakai keran. Summa al-yusra, kemudian tangan kiri seperti itu, mislu dzalika. Ibu nanti rangkai aja masing-masing caranya ya. Summa masaha bi ra'sihi, lalu mengusap kepalanya 1 kali, Bu. Muka dicuci, tangan dicuci, kepala mah diusap. Sekali saja. Bagaimana caranya? Dari depan bagian kepala sampai ke belakang. Nah gini. Lalu ke depan lagi. Kemudian telinga. Untuk laki. Sama perempuan juga. Sekali. Pada dasarnya tidak ada perbedaan tata cara ibadah laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya. Cuma kalau rambut panjang tuh. Kecuali kalau memang disebutkan khusus berbeda gitu. Kerudung, pakai kerudung. Kalau telinga serentak Pak Ustaz, dari sini ke sini langsung bisa. Iya langsung serentak. Jadi pakai air yang bekas dari kepala. Kenapa? Karena telinga bagian dari kepala. Tidak perlu ngambil air baru gitu. Iya betul. Jadi cukup air yang bekas kepala. Kalau yang pakai kerudung perlu diusap aja. Nanti pakai kerudung ada di sini nih. Sama dengan orang laki-laki pakai kopiah sorban. Nanti ada di sini. Diusap saja. Kerudungnya diusap saja bisa nanti. Ada hadisnya nanti. Biar lebih jelas pada waktunya. Nah, setelah kepala selesai 1 kali saja diusap ya, dengan air yang ada di tangan, bukan dibanjur, bukan dicuci, bukan di apa, cukup diusap saja. Summa ghassala rijlahul yusra yumna, lalu mencuci kaki bagian kanan sampai mata kaki. Salah samarot sebanyak 3 kali. Ada ancaman dari Nabi orang yang wudunya itu mata kakinya tidak terkena. Kata beliau, wailun lil aqabi minan nar. Sungguh celaka orang yang wudunya mata kakinya itu terlewat gitu. Jadi sembarangan nyuci kakinya itu sembarangan, cuma digini-gini aja gitu. Di keran tuh ada kan kayak gitu ya. Jadi kakinya cuma digini aja, tidak terkena semua. Nah, itu kata Nabi, celakalah orang yang berwudu namun bagian mata kakinya ada yang tersisa, tidak terkena air. Wailun, celaka. Dengan apa celakanya? Minan nar, dengan api neraka. Jadi ancamannya serius bagi orang yang berwudu tetapi tidak mengenai air ke seluruh anggota wudu yang fardu yang wajibnya.
Summal yusra misal dzalik, kemudian kaki kiri seperti itu juga. Summa qala, nah ini testimoninya nih. Kata Utsman bin Affan testimoninya, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, inilah cara wudu yang aku lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman mempraktekkan lalu mengatakan kepada para sahabat, begitulah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku lakukan semata-mata adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa yang kita bisa ambil dari hadis di atas? Yang pertama, hadzal hadis aslun fi bayani sifati wudu'in nabi. Hadis ini merupakan pondasi atau dasar atau dalil ya, argumen wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu ma ba'dahu minal ahadis wa riwayat mukmilat lahu. Adapun hadis-hadis selain hadis ini, maka itu hadis-hadis lain itu statusnya adalah mukmilat, apa? Penyempurna. Jadi hadis yang paling asasi, hadis yang paling dasar mengajarkan wudu hadis ini. Adapun hadis-hadis lain itu sebagai penguat dan penambah atau pelengkap hadis-hadis ini. Ini hadis yang paling pokoknya ini, hadis wudu itu ini. Kalau ada hadis lain selain ini, maka itu hadis statusnya adalah mukmilat. Kamilat, apa kamilat itu? Penyempurna. Sebagai penyempurna saja. Itu poin pertama yang perlu dipelajari ya. Hadis ini adalah dasar pokok dari ibadah wudu. Kamilan ya Pak. Ya, kamilan. Supaya sempurna wudunya. Bagaimana wudunya Nabi? Ini. Bagaimana wudu sempurna? Ini. Bagaimana wudu yang afdol? Ini. Selain ini berarti penyempurna aja. Contohnya apa penyempurna? Misalkan ada hadis tentang bahwa sahabat itu ada yang melakukan seluruh anggota wudu itu 3 kali semua. Nah itu jatuhnya nanti adalah penyempurna aja. Yang wajibnya adalah yang ini. Baik. Ustaz, Dia nggak bohong. jadi kalau ngomong di sini telapak tangan 3 kali berkumur memasukkan air dalam hidung itu sekali. Sekali. Ya. Yang 3 kalinya telapak tangan ya. Yang ada tulisan 3 kali. Betul. Apalagi setelah bangun tidur. Kata Nabi SAW, sebelum kalian berwudu cuci dulu telapak tangannya. Kenapa? Li'annaka la tadri aina batat yaduka. Karena kamu tidak tahu di mana malam tanganmu menginap. Itu bahasa hadis. Misalnya orang gegaro kan ngomong segala digaro segala macam, nah langsung wudu, nah itu tidak baik. Cuci dulu. Baru setelah dicuci bismillah masuk wudu gitu. Itu ada hadis khususnya. Hendaklah orang cuci dulu tangannya sebelum dia berwudu, karena dia tidak tahu di mana malam tangannya itu menginap. Aina batat yadu. Baik. Poin kedua. Poin pertama tadi itu hadis ini adalah pokok dan dasar dari pelaksanaan wudu. Adapun hadis-hadis lain maka statusnya adalah penyempurna. Baik. Poin kedua, yang bagi liman yuridu ibadatan minal ibadat wa min halul wudu wa tahara an yasta'iddalah bi adawatiha. Li'alla yahtaj ila dzalika asna'a adaiha. Nah, dianjurkan dalam ibadah apapun, sholat, wudu atau lain sebagainya, mempersiapkan sarana supaya itu terlaksana dengan mudah. Jangan sampai ketika pelaksanaan baru nyari-nyari gitu. Maksudnya apa? Tadi disuruh bawain airnya, ya kan? Baru mulai wudu. Sebelum airnya yang datang dia tidak wudu. Sebelum alat-alat wudunya ada, jadi anjuran untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum ibadah itu dilaksanakan. Sholat misalkan, jangan riweuh nyari-nyari apa ketika mau sholat, tapi siapkan dulu. Udah siap semuanya, baru sholat. Jadi kesimpulannya, ibadah itu harus disiapkan. Ibadah itu harus disiapkan. Jangan mendadak, jangan langsung derwe, karena khawatir ada prasyarat yang tidak terpenuhi dengan baik. Jadi sekali lagi ibadah itu mesti disiapkan. Biar tidak riweuh begitu.
Ayah bu, orang yang ibadah tuh riweuh gitu, tidak nyiapkan apa-apa, langsung der gitu. Itu tidak dianjurkan. Anjuran kedua adalah mempersiapkan segala macam ibadah. Bahkan sholat Jumat itu terutama ya. Ada sebuah hadis yang mengajarkan betapa besarnya pahala orang yang mau menyiapkan ibadah Jumat. Ini buat bapak-bapaknya tolong disampaikan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di hari Jumat dia mandi Jumat, mandi standar, mandi wajib, mandi bersih begitu, mandi besar, kemudian berangkat ke masjid, berjalan kaki, tidak pakai kendaraan. Khusus Jumat nih. Kalau sholat lain silakan pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda. Tapi Jumat mah wayahna jalan kaki. Kata Nabi SAW, summa masya walam yarkab, berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan. Wadana ilal imam, lalu duduk dekat imam, paling dekat dengan imam. Fa'ansota wastama'a, lalu dia mendengarkan khutbah imam dengan baik, tidak mengantuk, tidak tidur. Walam yalgo, tidak bermain yang lalai, tidak lago. Lago itu kata hadis, man masal hasot pakot lago. Barang siapa yang mainin kerikil itu sudah masuk kategori lago itu. Apalagi sekarang main HP. Jumatan jangankan main HP, jangankan main peci, jangankan main sarung. Sekedar main kerikil itu lago. Dan orang yang lago tidak dapat pahala Jumat, hanya penggugur kewajiban saja. Bahkan kalau ada sampingnya ribut lalu dia mengatakan hai diam, itu sudah lago itu. Negur saja, hai kamu diam, itu negur diam saja itu sudah lago. Jadi kalau ada yang ribut biarkan, cuekin aja, karena kalau kita ngikutin menegur mereka sudah lago. Apalagi yang ributnya udah lebih lago lagi. Kan suka dibaca tuh oleh Bilal Jumat itu, inna Jum'ata sayyidul ayam fa idza sayyidal khatibu ala mimbar fala yatakallam ahad wa man yatakallam faqad lago wa man lago fala jum'atalah, kan sini baca tuh. Maka jangan berbuat lago di masjid ketika Jumat. Bahkan sebagian masjid mah ada yang bukan ekstrim ya, strict. Bahkan kotak amal pun ada sebagian masjid yang tidak mengedarkannya saat Jumat karena khawatir bagian dari lago. Soalnya main kerikil aja lago gitu, apalagi ngiderin kotak amal. Jadi kotak amal cukup di tempat di depan aja, ditaruh di depan supaya jemaah yang sedang mendengarkan khutbah itu tidak terganggu, tidak lago gitu. Kalau mau tiap baris ada kotak amalnya, jadi tidak usah muter gitu. Kelamaannya cukup set ketika azan misalkan set beres. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang laki-laki menyiapkan ibadah Jumat jam 10 lah mandi ya. Kemudian dia berjalan kaki, tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam, paling dekat dengan imam, mendengarkan khutbah imam, dan tidak berbuat lago, fa inna fi kulli khutwatihi, maka untuk setiap langkahnya menuju masjid Jumatan itu ajrus sanah, dapat pahala 1 tahun. 1 tahun apa? Siyamiha wa qiyamiha, 1 tahun tahajud, 1 tahun puasa. Jadi orang yang serius menyiapkan Jumat, maka Allah kasih dia bonus pahala 1 tahun puasa, 1 tahun tahajud. Ini pentingnya menyiapkan ibadah. Jadi kalau untuk bapak-bapak tuh siapkan ibadah Jumat terutama ya. Jam 9 sudah tinggalkan aktivitas, jam 10 tinggalkan aktivitas, mandi, bersih-bersih, berangkat ke masjid, duduk paling dekat dengan imam dan dengarkan khutbah, tidak berbuat lago, maka dia mendapatkan lago teh lalai lago, lalaguan bahasa orang, lago lalai dari kata lagun itu kan lalai ya. Ya, pahala menyiapkan ibadah Jumat ini. Jadi bapak-bapak yang menyiapkan berangkat ke masjid, dia mendapatkan pahala 1 tahun untuk setiap langkahnya. Kalau dari rumah ada 10 langkah berarti pahala berapa? 10 tahun. Kalau dari rumahnya itu 100 langkah berarti dapat pahala 100 tahun. 100 tahun tahajud, 100 tahun puasa. Bagi siapa? Bagi bapak-bapak yang menyiapkan ibadah Jumat sedari awal. Mandi jam 10,
berangkat segera ke masjid, duduk dekat imam, mendengarkan khutbah dan tidak berbuat lago. Apa lago tuh? Tadi pertanyaannya. Lago itu kata hadis yang ngomean kesik sudah lago. Ngomean batu kan zaman dulu nggak ada karpet nih, masjidnya alasnya alas tanah gitu, alas samak juga seadanya. Tak kalau ada batu dimainin, itu orang sudah berbuat lago. Apalagi lago zaman sekarang lebih banyak, ada HP. Khotib lagi Jumatan dia main HP aja. Ada yang main kopiah, dikuir-kuir gitu. Nggak sadar. Mungkin dia tidak tahu Pak Ustaz. Ya, karena banyak yang tidak teredukasi dengan baik. Kalau saya pribadi, kalau lagi naik mimbar, khotib itu sebelum masuk ke tema khutbah sering mengingatkan hadis ini dulu. Motivasi dari Nabi bagi orang yang menyiapkan Jumat dengan seksama, dari mulai bebersih sampai berangkat ke masjid berjalan kaki, lalu dekat dengan imam duduknya sebisa mungkin mendengarkan khutbah, tidak berbuat lago, bagi mereka untuk satu langkahnya mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun tahajud. Itu pahala yang kalau kita lakukan secara reguler itu susah dicapai, Bu, sulit. Ada orang yang sanggup puasa 1 tahun? Nggak ada. Ada orang yang sanggup tahajud 1 tahun tanpa putus? Nggak ada. Tapi Allah ngasih bonus bagi yang nyiapkan sholat Jumat seperti itu pahala. Itu untuk bapak-bapak. Ibu-ibu bisa? Setiap Jumat ya. Bisa. Karena pada hakikatnya ibu-ibu yang membantu bapak-bapak beribadah itu dapat pahala seperti bapak-bapak. Apa dalilnya? Al-Qur'an. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang laki-laki atau perempuan beramal soleh, maka mereka mendapatkan lunuhyanu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Dan di akhirat diberikan balasan pahala yang besar. Itu artinya pahala laki-laki sama pahala perempuan sama. Itu dalil. Dalil yang kedua, ada seorang sahabiat datang kepada Nabi mengadukan dirinya, "Ya Rasulullah, enak banget ya jadi laki-laki." Mereka berjihad, ikut bersama engkau berjihad ya Rasulullah. Mereka bersedekah, mereka berjihad, mereka mengurusi masyarakat, pahalanya gede banget gitu. Kata Rasulullah, kalian mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. Kalau apa? Ya kalau membantu mereka gitu. Bapak-bapaknya mau ke masjid, ibu-ibu nyiapkan kemudahannya. Siapkan pakaiannya. Kalau dia kedinginan, tahirkeun caina. Kalau dia mau ngopi dulu, buatkan kopinya. Sama pahalanya. Kalau yang berjihad, bapak-bapak jihad di medan perang, ibu-ibu menyiapkannya, menyiapkan bekalnya, menyambut kedatangannya, mendoakan di perjalanannya, mendoakan keselamatan, itu dapat pahala jihad. Saya teringat seorang mufti, seorang syekh kabir, syekh besar ya, ditanya, "Wahai tuan, imam ya, kalau bapak-bapak dapat pahala sholat isyraq, sholat syuruk di masjid, itu kan seperti umroh ya. Barang siapa yang sholat subuh, lalu kemudian menanti dengan kegiatan yang baik, zikir, thalabul ilmi atau baca Quran, lalu masuk waktu syuruk dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi, kaman adda hajjan au umratan tamatan. Seperti mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Berarti 3 kali ya. Nah, ibu-ibu tuh bertanya kepada imam tersebut, kalau ibu-ibu gimana sholat isyraknya kan di rumah? Kata beliau, ibu-ibu sama mendapatkan seperti bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu isyrak di rumah sama seperti bapak-bapak isyrak di masjid. Pahalanya sama dengan bapak-bapak, yakni menunaikan umroh sempurna. Pokoknya walaupun amalan ibu cuman gegeroh, tapi itu menunjang bapak-bapak sholat isyraq di masjid dapat pahala sholat isyraq. Walaupun ibu-ibu di rumah cuman ngisikan, tapi memastikan bapak-bapak pergi ke masjid dengan baik, ibu-ibu dapat pahala seperti bapak-bapak ke masjid. Kalau kita banding-banding, enak mana dong ibu-ibu dengan bapak-bapak? Enak ibu-ibu. Tidak perlu berjihad, berperang melawan musuh, tidak diwajibkan mereka. Tidak perlu Jumatan, karena Jumatan itu khusus laki-laki. Tapi tanpa Jumatan, tanpa jihad,
ibu-ibu dapat pahala yang sama. Mending ibu-ibu jatuhnya. Jadi itu dalil yang kedua, yaitu protesnya seorang sahabiat kepada Rasulullah. Ya. Ustaz, Ya. menanya, kalau ibu-ibu mengejar apa, jamaahnya di masjid, gimana Pak Ustaz? Sedangkan itu ada kalimat ibu-ibu lebih baik sholat di rumah. Ibu-ibu lebih baik sholat di rumah, tetapi tidak ada larangan di masjid. Ya, Tidak ada larangan di masjid. Tidak ada larangan. Makanya kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita hamba-hamba Allah ini dari masjid. Artinya ibu-ibu boleh 5 waktu di masjid. Boleh. Tidak ada larangan. Bahkan kalau kita lihat di pesantren itu sholat 5 waktu di masjid. Kalau kita lihat di haram, ibu-ibu sholat 5 waktu di masjid. Nah, kenapa di sini enggak? Kenapa di sini enggak? Kan sama aja. Mau di haram, mau di sini, mau di pesantren, mau di sini sama aja. Meskipun ada keterangan bahwa bagi mereka itu sholat di rumah lebih baik, tetapi ada ilatnya, ada sebabnya. Karena mereka berpotensi kalau keluar rumah itu jadi fitnah. Kalau tidak ada fitnah, sangat bisa dihindari fitnahnya, ya di masjid bagus juga. Gitu. Sugan soteh lamun gadis mencerang gelis ke masjid, pikabitaeun ka masjid nanti jadi pusat perhatian orang. Oh, mana ceneng can keluar mana? Sugan teh begitu. Ai sudah punten ini misalkan ibu-ibu ditungguan apanya? Didaguan naonna, diincar apanya kan gitu. Makanya jangan keliru memahami hadis seperti itu, bahwa sebaik-baik sholat perempuan di rumahnya. Betul. Tetapi jangan abaikan juga elat-elatnya kenapa wanita itu disuruh di rumah tadi, adanya potensi fitnah. Ya, itu satu. Yang kedua, prakteknya di lapangan wanita-wanita muslimah berkerumun, berjubel dan berjibun di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga di ibadah-ibadah yang sifatnya massal seperti tarawih, Idul Fitri dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah asalkan dia bisa menjaga aminah minal fitnah. Yang ketiga, istri-istri Nabi sholatnya di masjid. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, Siti Maimunah ya meriwayatkan, kami pernah sholat karena lampu cemprong tahu cemprong? Damar, bukan damar, pakai minyak. Ya. Jadi waktu sholat subuh, lampu cemprong minyak Masjid Nabawi itu mati. Nah, ibu-ibu di belakang tuh riweuh gitu, wow, kawur gitu mati lampunya. Itu menandakan bahwa mereka sembunyi di masjid. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengimami sholat, lampunya parem, seah di belakang, bapak lampu parem santai aja. Ibu-ibu mah seah. Itu menandakan bahwa ibu-ibu pada sholat di masjid. Jadi itu menjadi dalil kuat bahwa ibu-ibu kalau berkenan di masjid tidak apa-apa. Tapi kalau potensi fitnahnya besar, ya saya katakan ya potensi fitnahnya besar. Misal dari rumah ke masjid itu loba anjing, atau misalkan ayah pencopet penyamun begal, atau mungkin kalau dia cantik ada yang godain, which way, mending di rumah sholatnya. Ya, mending di rumah, tapi punten kalau sudah tidak ada potensi godaan mah ya di masjid. Jadi itu ya jawaban Ibu tadi, tidak apa-apa di masjid. Apalagi kalau di masjidnya ada aktivitas selain berjamaah, ada kajian ilmu, thalabul ilmi, ada zikir, ada baca Quran bersama ibu-ibu yang lain, nah itu lebih lagi. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu mendapat pahala yang sama dengan bapak-bapak meskipun ibadahnya dilakukan di rumah. Betul, jadi semangat. Pak Ustadz, kalau kita suruhkan sendiri di rumah, nggak boleh suruh ya? Boleh. Di rumah boleh suruh Pak Ustaz? Suruh sendiri. Oh, nggak Oh apa-apa. boleh. Katanya yang boleh mah yang berjamaah di masjid. Asal setelah subuhnya itu dia melakukan kebaikan. Masih Masih tetap duduk di Tetap posisi. ibadah perempuan kan tidak mesti duduk.
Dia nyiapkan kopi, dia nyiapkan seragam anak. Oh, dikirain harus duduk aja di Tidak. sajadah. Tidak. Lagi pula kan suruk itu kata sebagian ulama kan itu kan duha awal. Iya, iya. Ya, jadi seolah-olah dia melakukan duha awal waktu, gitu kan. Jadi tidak apa-apa di rumah. Kan duha kan ada 3 waktu ya. Iya. Duha pertama itu jam 6. Itu faedahnya jam 6. Jam 6 kalau subuhnya setengah 6, setengah 5. Kalau sekarang subuh jam 4 ya setengah 6 lah ya. Setengah 6 ya. Itu duha awal. Duha awal itu faedahnya apa? Faedahnya adalah tadi pahala setara umroh. Nanti ada duha kedua jam 9. Faedahnya melancarkan rezeki. Berdasarkan hadis kata Allah dalam hadis qudsi meriwayatkan Rasulullah SAW dari Allah SWT, kata Allah Ta'ala, tunaikan untukku 4 rakaat duha, nanti kucukupkan rezekimu. Jadi kalau ada yang sholat duha jam 8, eta pertanda nuju loba kabutuh. Seueur kahoyong, seueur kebutuhan, permintaan. Nanti ada duha terakhir. Apa duha jam 7 boleh? Boleh, kan sudah masuk. Nanti ada itu termasuk duha awal ya. Sampai matahari setinggi tombak. Nanti ada duha terakhir jam 11 atau maksimal 10 menit sebelum lohor. Itu ya, 10 menit sebelum lohor. Jaga-jaga spare waktu 15 menit lah. Nah, itu faedahnya faedahnya duha yang akhir itu, duha ketiga itu adalah yusrob anhu su'a, dijauhkan dari musibah. Jadi duha pertama adalah mendapatkan pahala besar segede umroh. Duha kedua mendapatkan keringanan, kemudahan mencari rezeki. Duha ketiga dijauhkan dari musibah. Gimana kalau total dilakukan semua? Ya afdal. Jadi totalnya 8 rakaat, maksimal duha 8 rakaat kan? Awal duha itu 2 rakaat yang kita sebut isyraq itu. Lalu tengah duha 4 rakaat, akhir duha 2 rakaat. Kalau kita total lakukan semua 2, 4, 2 jadi berapa? 8. Pas dengan hadis Nabi, barang siapa man sholat duha sama niya rakaat, barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Niatnya sama. Niatnya nggak usah dilafazkan, Bu, susah kalau niat dilafazkan itu. Nanti setiap sholat harus ada niatnya. Cukup di hati saja. Iya duha, Pak. Iya, niat di hati sholat duha. Iya sholat duha tapi ada jeda gitu kan? Jeda gimana? Berarti ada jeda kalau tiga-tiganya satu jam misalnya. Iya, duha semua niatnya. Setengah awal duha, tengah duha. Duha pertama itu namanya syuruk. Duha pertama tuh syuruk. Duha kedua ya duha juga. Duha ketiga duha juga. Niatnya sama ya. Niatnya sama, duha. Tidak pakai suruk ya Ustaz? Syuruk itu duha awal. Enggak, waktu niatnya tidak visualisasi. Nah, ini persoalan niat kalau dilapaskan tuh begitu. Oh, Di hati aja. Maka ulama sepakat niat itu cukup di hati. Tapi bagi yang ragu boleh dibantu dengan lafaz. Bagi yang ragu. iya, iya. Kata siapa? Kata Imam Nawawi, yang ragu boleh dilafazkan. Iya, lapasnya apa? Ya usolli sunnatad duha rakaataini adaan lillahi ta'ala. Walaupun dari suruk, kalau dia nganggap suruknya itu duha awal. Kalau suruk dia anggap sholat terpisah, bukan bagian dari duha, ya udah. Nawaitu atau usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Tapi saya perlu konfirmasi, di dalam hadis tidak ada lafaz usolli sunnatal isyraq adaan lillahi ta'ala, tidak ada. Tidak ada juga usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Tidak pernah ditemukan dalam kitab hadis manapun, dari yang paling kecil kitab sampai yang paling gede, tidak ada lafaz itu, tidak pernah ada. Dari mana itu datangnya? Dari mazhab. Mazhabnya apa? Syafi'i. Syafi'i siapa? Imam Nawawi. Jadi kalau ada orang musolli fardhu zuhri itu ngamalkan mazhab. Karena tidak pernah ada redaksi kayak gitu dalam hadis. Terus bagaimana dong kita? Ya kita sikapnya apa? Yang penting niat di hati sudah benar, sudah cukup. Iya, iya.
Jadi orang yang tidak usolli sudah sah sholatnya, tapi bagi yang ragu mangga ditambahkan usolli. Kalau ibu-ibu sudah tidak ragu kan tidak perlu usolli, langsung Allahu Akbar. Coba baca rukun niat. Rukun niat itu apa? Rukun sholat, maaf. Apa rukun sholat? Niat. 1 niat, 2 takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Di situ kan niat, tidak ada talafuz niat. Cuma niat. Tidak ada lafaz niat di situ kan, disebutnya itu niat saja, tidak ada lafzun niat, tidak ada. Jadi niat itu yang rukun itu niat di hatinya. Adapun niat di bacaan itu mah anjuran dari Imam Syafi'i bagi yang ragu. Ya, yang rukun mah niatnya, bukan melafalkannya. Bagi orang yang awam melafalkan karena susah khusyuknya. Bagi orang yang mudah khusyuk, gampang khusyuk dalam niat, tidak perlu dibaca lagi. Gitu. Ngegidik di imah tujuh ke masjid. Pasti maghrib kan? Pasti maghrib. Datangnya juga jam 6 sore, pasti maghrib. Allah. Justru yang khawatir itu ngegidik di imah masjid jam genap tiba-tiba dalam niat malah salah ucap. Usolli fardul maghrib arba'a raka'atin. Malah arba'ah, maghrib malah arba'ah. Malah jatuh karena salah. Menyelisihi hatinya. Itu bukan angan-angan, fakta banyak terjadi. Coba kita ke Masjidil Haram, lihat orang Indonesia sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Niatnya itu apa? Usolli sunnah tawaf salah sarakaati itu salah sarakaati. Ayanu arba rakaati nah sholat makam Ibrahim kok 4 jam tidur niatnya. Padahal ngaku kena 2. Itu jadi dengan dibaca itu justru potensi salah lebih besar. Dengan tidak dibaca potensi benarnya lebih kuat. Yang penting manteng di hati. Di hati sudah maghrib ya sudah maghrib. Mau dibaca mau tidak apa-apa. Karena seluruh ulama sepakat an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Pak Ustadz, tadi kata Pak Ustadz boleh dilaksanakan tiga-tiganya. Terus sekarang ada jeda. Nah jedanya itu kita kan nggak mau diam atau harus diam? Atau Beraktivitas seperti biasa. Beraktivitas. Yang bekerja, yang berkebun, yang mengajar. Yang masak. Nanti udah waktunya baru. Dan tidak mungkin nungguin sholat dari setengah genap sampai jam 12. Nukul we sholat. maksudnya kan Cuma harus pengangguran. atau apa? Enggak, aktivitas biasa. Kalau sekaligus dilaksanakan 8 rakaat. Boleh. Boleh. Kan tadi barang siapa yang duha 8 rakaat, dia seolah membangun istana di surga. Jadi ada bonus khusus bagi yang 8 mah gitu. Selain dapat pahala umroh, selain diberikan rezeki yang lancar, selain dijauhkan dari musibah, ada bonus tambahan khusus bagi yang 8, yaitu banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Ibu bisa merujuk ke kitab Kifayatul Akhyar bab tentang sunnah duha. Sunnah duha itu judulnya duha maksimal 8 minimal 2. Tidak boleh duha lebih tidak 8. Loba teuing 12 10 gitu kan. Memangnya taraweh. Duha mah waktu orang bekerja, jangan lama-lama sholatnya, jangan banyak-banyak, cukup aja. Minimal 2 maksimal 8. Kalau lagi dikejar-kejar oleh bos ya 2 saja. Kalau bosnya bebas terus kumaha maneh PKW duha ya itu silahkan itu 8 gitu ya. Teu duha gitu naon, Bu. Tapi karena duha itu bagian dari kategori muakkad ya lebar kalau tidak duha. Lebar kalau tidak duha. Bagian dari muakkad. Muakkad kedua ya. Kan ada wajib, ada sunnah muakkad, ada sunnah nafilah, ada sunnah biasa. Nah, duha mah kategorinya muakkad. Jadi lebar kalau ditinggalkan. Duha, witir, tahajud itu muakkad. Ya. Jangan ditinggalkan. Muakkad premium, rawatib. Dekati wajib kan itu. Ada sunnah biasa, nafilah itu seperti taraweh ya. Seperti apa lagi, Bu? Nafilah ya, nafilah itu taubat, hajat, mutlak, syukril wudu. Itu nafilahnya nafilah, sunahnya sunah nafilah. Biasa gitu. Tapi duha mah termasuk muakkad, jadi jangan ditinggalkan. Lebar minimal 2 rakaat. Salat sunnah duha.
Bahkan lebih jauh di hadisnya itu duha itu sedekah badan kan, Ibu ya. Duha itu sedekah badan. Jadi kita tuh perlu mensedekahi badan kita dengan cara apa? Dengan cara duha. Kalau kita tidak duha itu tandanya tidak sedekah badan. Baru tahu kan sedekah badan? Nah itu hadisnya itu kata Rasul, setiap hari manusia menemui paginya, pagi hari hidup lagi, maksudnya dikasih kehidupan, dia wajib bersedekah 360 sedekah. Kullu sulama min sulama bani Adam. Setiap bani Adam yang menemui esok hari, dia wajib bersedekah 360 sedekah. Itu sebanding dengan jumlah anggota tubuh dan ruas badan kita di tubuh kita. Jumlahnya 360. Yang akhir-akhir terbukti secara medis bahwa ucapan Nabi itu benar adanya. Kata orang medis, memang ruas tubuh manusia itu semua totalnya ada 360. Nah, semua anggota tubuh kita itu wajib disedekahi, Bu. Kalau tidak disedekahi, berarti hutang badan namanya. Hutang badan, nanti dia nagih sendiri itu badan. Ngeri kan, sudah nagih sendiri. Kata Nabi SAW begitu, wajib sedekah 360 kali sedekah tiap hari bagi yang bertemu matahari esok harinya. Gitu. Nah, sahabat keberatan di situ, ya Rasulullah. Kan tidak semua kita orang kaya sedekah sebanyak itu. Kata Rasulullah, bisa kok. Kamu mengucapkan takbir sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, apa tadi, tasbih sedekah, amar ma'ruf sedekah, tersenyum sama temanmu sedekah, silaturahim sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Dan ada yang bisa menggantikan semua itu, apa? Rakaataini duha, 2 rakaat salat duha. Jadi kenapa salat duha itu bisa memperlancar rezeki? Karena dia setara dengan 360 sedekah. Dan kita tahu balasan sedekah adalah tambahan rezeki, kan begitu. Maka karena duha setara dengan 360 sedekah, rezekinya pun akan lancar begitu dengan kita menggunakan salat duha. Itu hadisnya sahih semua, hadis tentang keutamaan salat duha itu. Jadi kita amalkan ya. Jangan melewatkan salat. Sesibuk apapun minimal 2 rakaat itu adalah salat duha. Dan itu sedekah badan kita. Biar sehat, biar rezekinya lancar, biar apalagi Bu, terlindungi dari bahaya dan lain-lain sebagainya. Poin ketiga. Itu poin 2 kan? Istihbab ghuslil yadain salasan qabla idkhalihima fi ma'il wudu. Nah, ini tadi sudah saya ingat, sudah jelaskan ya. Disunahkan mencuci tangan 3 kali sebelum memulai wudu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Wa huwa sunnatun bil ijma. Itu secara kesepakatan ulama hukumnya sunnah. Jadi wudu itu dimulai dengan cuci tangan 3 kali. Sambil bismillah. Bismillah ini tidak usah Rahman-Rahim, Bu. Dalam hadis wudu, bismillahnya cukup bismillah saja. Bismillah. Jadi ada beberapa bismillah yang anjurannya itu tidak dibaca lengkap. Contohnya apa, Bu? Mohon maaf ya. 1, bismillah ketika wudu. Yang kedua, bismillah ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, kan tidak pakai Ar-Rahman-Rahim. Yang ketiga, bismillah ketika berhubungan badan, tidak pakai Ar-Rahman-Rahim. Yang keempat, bismillah ketika nyembelih hewan, bismillah Allahu Akbar. Jadi kalau dari nabinya bismillah tanpa Ar-Rahman-Rahim, udah amalkan aja, tidak usah nambah-nambah gitu. Misalkan wudu, bismillah, biar fasih lah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan biar fasih, Nabi nyontohnya tidak pakai Ar-Rahman-Rahim gitu. Bismillah aja gitu. Mau junub sama pasangan, bismillahirrahmanirrahim. Bukan fasih, tidak sesuai dengan tuntunan gitu maksudnya. Kayak takaduana apa namanya? Dalam hati Pak Ustaz tadi. Enggak, Ar-Rahman-Ar-Rahim itu dibaca di situasi yang memang kita disuruh bacanya lengkap. Gitu. Ketika misalkan mau sholat, mau baca Fatihah, mau baca awal surat, kemudian mau baca bismillah yang mutlak, itu baca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dituntunannya tidak, ya tidak usah. Nyembelih sapi misalkan kurban ya, atau kambing,
Karena nyontohnya bismillah, bismillah aja. Tidak usah pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau yang udah dibaca terlanjur tuh Nggak gimana apa-apa. itu? Nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa. Urusannya maaf ya. Seperti di Quran ada surat apa yang tidak ada bismillahnya? At-Taubah. Lalu kita baca bismillah, salah nggak? Secara hukum salah, tapi itu tidak dikenai dosa. Karena apa? Karena mungkin lalai dan tidak tahu. Tidak tahu kan? Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bara'atum minallah dengan fasihnya gitu kan. Padahal bara'ah nggak ada bismillahnya. Karena kelalaian, ketidaktahuan atau mungkin lupa sampai dia baca bismillah di surat yang tidak ada bismillahnya. Secara hukum tetap salah, tetapi karena salahnya itu tidak diniatkan maka ditolerir atau dimaafkan gitu ya. Suka lupa. Suka lupa, saya juga suka lupa. Kalau sudah Al-Anfal itu kan akhir ayatnya. Akhir tak langsung ke bawah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pertama ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulih alladziina dan seterusnya. Jadi tidak usah pakai bismillah. Alasannya satu, dari sananya tidak ada bismillah. Jadi jangan nambah-nambah gitu. Kalau Ini juga sama. mesin haja kan Ya. suka lupa Ustaz, nggak apa-apa. Ya itu lupa itu ditolerir, dimaafkan, kan lupa namanya juga. Kecuali Nggak dosa. ngajak ke. Ya, kalau sengaja tidak ada bismillah kita bismillahin, ya itu yang salah. Kalau lupa mah kan biasanya nggak ingat, Bu. Ya. Kalau lupa nggak ingat. Saya tuh kalau lupa suka nggak ingat gitu. Dimaafkan. Nah itu poin ketiga. Jadi disunahkan mencuci tangan 3 kali, membaca bismillah tanpa Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ya. Tanpa Ar-Rahman-Ar-Rahim. Sekali aja. Saya teringat hadis, nanti mungkin kita nyampe juga ya. Barang siapa yang wudunya baca bismillah, lalu wudunya bagus, kemudian baca syahadat ya. Apa itu Bu? Apa fadilahnya apa? Baca syahadatnya waktu wudu atau Setelah wudu. Ya. Barang siapa yang baca bismillah, kemudian wudunya bagus, lalu setelah wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi SAW, putihat lahu abwabul jannah samania, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Hadisnya ada di sini, tapi nanti nomor 54 Bu ya. Ini sebagai motivasi aja biar kita wudunya benar, wudu ini sesuai dengan tuntunan. Buka hadis 54. Kita loncat dulu Bu, 54 Bu. Loncat dulu. 54. Nih bekal ke rumah, sampaikan ke Bapak juga ini. Hadis ini. Biar mantul. Nah, ini Bu. Hadis 52, maaf 52. Dibuka dulu 52, kita lewat dulu sebagai oleh-oleh ke rumah lah ini ya. Oleh-olehnya bukan talus, bukan peyem, tapi hadis 52. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma minkum min ahadin yatawadda wa yusbigul wudu'a summa yaqulu. Apabila seorang di antara kalian berwudu dengan bagus wudunya, summa yaqulu, lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasul? Illa futihat lahu, kecuali baginya dibukakan abwabul jannah, 8 pintu surga as-samaniyah. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dari manapun dia inginkan dapat memasukinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmizi ada tambahannya, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi baca bismillah, wudunya bagusin, baca syahadatnya yang lengkap ya, yang wahdahu la syarikalah itu, maka sebagai balasan dari Allah dibukakan 8 pintu surga. Dari manapun kita ingin masuk dipersilahkan. Mangga silahkan masuki surga yang kamu inginkan. Itu hadis nomor 52 Bulughul Maram. Padahal surga itu pintunya ada 8 kan, pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat, sedekah ya, pintu jihad, pintu zikir, tawakal, sabar dan sebagainya. Kan susah semua tuh. Ya,
Pintu zikir harus ahli zikir kitanya. Pintu sedekah harus ahli sedekah. Pintu puasa harus ahli puasa sunnah. Pintu jihad harus ahli jihad. Nah, karena itu susah semua, ada yang mudah. Apa yang mudah? Yang gampang ini. Wudunya bagusin, baca syahadat setelahnya. Bukan hanya satu pintu, 8-8 diabrikeun tah pek 8 pintu. Masuk kamu dari sana. Luar biasa. Nah, itu oleh-oleh buat ke rumah. Hadis Bulughul Maram nomor 52. Sampaikan ke keluarga bisa motivasi, Pak, tos wudu kada hilap syahadat. Nah, hendak abi tos Islam di baheula sana sih mah syahadat wudu lain syahadat Islam. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Ibu sekalian atas kajian hari ini. Ya, silakan Bu. Terus kalau kita makan di luar, terus bayarnya pakai kartu kredit. Ya. Kartu kredit dibayarnya bulan depan gitu ya Ustaz. Haram nggak Ustaz? Asal dibayar aja. Ya bulan depan dibayarnya. Nggak apa-apa. Karena kan makanan mah bukan barang ribawi kan. Yang harus kontan langsung tuh kalau barang-barangnya ribawi. Barang ribawi itu emas, perak, uang, satu kategorinya. Alat tukar. Yang kedua adalah bahan pokok. Ya. Yang ketiga itu adalah bahan pokok. Yang ketiga adalah garam dan yang semisalnya. Nah, selain 3 barang ini, lakukan transaksi sesuka kita. Tapi 3 ini, alat tukar, kemudian bahan pokok, kita 2 aja, garam jarang ya. Bahan pokok dan emas, perak, uang ini transaksinya tidak boleh sembarangan. Emas, perak, uang satu, yang kedua adalah bahan-bahan pokok ya, itu transaksinya tidak seperti transaksi barang-barang lain. Harus kontan jika sejenis. Jadi jika barangnya sejenis, barang ribawi ini sejenis, emas dengan emas, uang dengan uang, perak dengan perak, bahan pokok dengan bahan pokok, syaratnya itu 2, harus senilai seharga dan harus langsung atau kontan. Jika terjadi perbedaan harga, dia jatuh pada riba ziyadah. Jika dia tidak kontan atau tidak langsung, dia jatuh kepada riba nasi'ah. Jadi riba itu ada 2, riba tambahan dan riba waktu. Kalau orang nuker emas dengan emas, kan sejenis tuh, ribawi dan sejenis. Maka syaratnya 2, harus seharga, masalan bimasalin, dan harus langsung, tidak boleh dientarkan, iya dan biyadin langsung, tangan ke tangan. Atau ini beras dengan beras, itu syaratnya 1 harus timbangan, yang kedua harus kontan. Tidak boleh uangnya pagi, berasnya sore, nggak boleh. Atau berasnya pagi, uangnya sore, nggak boleh. Harus kontan. Ya, karena dia barang ribawi. Ya. Selain 2 barang ini, emas, perak, uang dan juga bahan pokok, kata Rasul lakukan jual beli sesuka hati. Jadi misalkan saya mau menjual jam saya ini ditukar dengan rumah, sah-sah saja karena jam dan rumah bukan barang ribawi. Saya mau tukar kitab ini dengan misalkan mobil paling mewah, sah-sah saja karena ini bukan barang ribawi. Tapi khusus emas, uang, perak atau bahan pokok itu transaksinya ada aturannya. Kalau barang ribawi ini berbeda jenis, contohnya uang dengan beras, uang dengan beras kan sama-sama ribawi, tapi beda jenis kan, maka itu boleh beda harga, mau dinaikin boleh, mau dikurangi juga boleh, tapi harus kontan langsung. Nah, sekarang kartu kredit. Kartu kredit itu apa akadnya? Uang dengan barang kan? Karena uang dengan barang itu adalah hal yang berbeda, maka boleh. Boleh diintarin. Tapi nanti mungkin jatuh ribanya itu ketika kita bayar apa? Bayar telat kena denda. Nah, itu temponya itu yang berbahaya. Jadi jatuh ke riba. Jadi asal dia bayar tepat waktu, itu sah saja. Kartu kredit karena makanannya diskon misalnya boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Diskon itu kan bagian dari penghargaan merchant atau perusahaan kepada nasabahnya.
boleh-boleh saja, tidak masalah. Mohon Ustaz. Insya Allah hari Selasa ada kajian, temanya itu nanti kupas tuntas seputar emas. Mudah-mudahan tema calon judulnya itu temanya. Kenapa? Karena orang sekarang lagi booming nyicil emas kan. Ya. Uang dengan emas kan barang ribawi. Bolehkah dicicilkan sementara dia dua-duanya barang ribawi? Nah ini nanti kita jelaskan ini. Bolehnya di mana, bolehnya apa syaratnya, atau memang tidak boleh secara mutlak, atau boleh secara mutlak. Nanti kita bahas di hari Selasa. Tunggu channel dan gelombang. Selasa di sini. Selasa. Jam 10. Jadi kupas tuntas seputar emas. Biar jong-jong kita nyicil emasnya, nyimpan emasnya, investasi emasnya bagaimana. Dan Soalnya BSI juga gitu. ya, dan bagaimana riba terjadi dari emas itu nanti kita kupas. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang disubhatkan, apa yang halal betul-betul halal, apa yang betul-betul haram. Nanti kita bahas di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai hujan ibu, pilih kamu hujan-hujan. Enggak wih. Kok kena mengabret bu, jurus langkah 1000. Suka menang kita jauh. Tapi ini memang udah mau maghrib.